Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Alor sekaligus menutup Expo Alor ke-14 dan Alor Karnaval ke-7 tahun 2020 dengan resmi ditandai dengan pemukulan gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam bagi kita yang ada di Arena Expo 14 dan Alor Karnaval 7. Yang saya hormati kasihi Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, seluruh anggota Dewan yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Pimpinan Organisasi Perempuan, Pengurus PKK Kabupaten, ada Ibu Ketua bersama Ibu Wakil Ketua, Bapak Sekda selaku Ketua Panitia bersama seluruh pimpinan OPD, staf ahli dan teman-teman asisten, para camat, kepala desa, lurah, aparat keamanan, baik yang dari TNI, Polri, teman-teman dari Pol PP, teman-teman yang bertugas di gugus tugas, aparat kesehatan, dan juga teman-teman yang ada di Dinas Perhubungan yang juga mengamankan, mempersiapkan kondisi ini selama malam pertama sampai dengan malam keempat kita lakukan penutupan ini. Bapak saudara kakak adik, keluarga, orang-orang tua, sahabat-sahabat pemangku kepentingan pembangunan di daerah ini yang ada di Arena Expo dan memberi dukungan kepada Dewan dan juga kepada pemerintah daerah terlaksana kegiatan ini hari pertama sampai dengan malam pertama sampai dengan malam keempat. Teman-teman wartawan yang selalu menyuarakan hal-hal baik, ada juga yang menyuarakan hal-hal yang tidak baik, terserah, tetapi Tuhan masih memberkati kita semua. Untuk malam hari ini saya tutup. Pejabat yang mewakili Bapak Gubernur, walaupun setelah pembukaan hari keduanya beliau pulang, semua yang ada di Arena Expo yang saya kasih, dengan menyatakan rasa syukur dan terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. Hari ini Tuhan merahmati kita semua, baik Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, anggota Dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pemerintah daerah berpaut bersama di Arena Expo ini untuk kita lakukan penutupan Expo 14 yang ke-14 dan Karnaval ke-7 tingkat Kabupaten Alor. Bapak Ibu semua, ketika kita buka hari pertama, banyak orang memberikan kesangsian dan juga kewaspadaan terhadap pemerintah daerah, DPRD, dan juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ketika kita lakukan Expo ini di tengah-tengah pandemi COVID, banyak orang memberikan dukungan, ada juga yang tidak memberikan dukungan. Oleh karena kekhawatiran adanya wabah penyakit corona atau pandemi COVID-19 ini jangan-jangan menghinggap atau diderita oleh masyarakat Alor hanya karena dilakukannya Expo Alor ini. Tetapi Bapak Ibu semua, malam hari ini kita tutup dalam kondisi sukacita, dalam kondisi yang aman tentram. Tentu ini bukan karena kehebatan Dewan, bukan karena kehebatan pemerintah daerah dan juga teman-teman Forkompinda atau teman-teman TNI, Polri maupun juga Pol PP yang mengamankan, tidak. Ini semua hanya karena kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan melindungi daerah ini dengan rakyat dan masyarakatnya
untuk hidup baik hari ini dan ke depan. Untuk itu secara iman tentu kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan yang begini besar ini untuk Kabupaten Alor, dan Alor luar biasa, apakah itu dewannya maupun pemerintahnya, Forkompindanya, TNI-nya, Polri-nya, masyarakatnya, luar biasa sekali. Kenapa luar biasa sekali? Karena saling baku topang, tidak saling menyalahkan. Walaupun di sana sini ada yang di Alor maupun di luar Alor menyalahkan, kenapa jadi pandemi COVID kau lakukan itu? Bapak Ibu sudah saya sampaikan dari awal, bahwa andai kata dalam arena expo ini yang berjalan 4 malam ini berturut-turut, kalau ada yang sakit kita harus karantinakan. Tapi sempat sampai mati 1-2 orang, saya mundur dari jabatan. Dan itu komitmen saya. Saya mundur dari jabatan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu semua? Pemahaman ini memberikan inspirasi baru bagi kita. Bahwa jangan kita takut dengan penyakit yang namanya corona, yang namanya COVID. Lalu kita tidur panjang mengharapkan berkat turun dari langit tanpa upaya-upaya baik. Tanpa kerja keras kita, bagaimana bisa kita dapat hidup? Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, secara iman harus kita setuju. Ingat ini, secara iman kita setuju. COVID ini ada luar biasa secara iman. Saya senang. Ingat ini, teman-teman wartawan boleh kasih di viral. Saya senang secara iman. COVID ini luar biasa. Kenapa saya bilang saya senang secara iman? Ini bukan hukuman Tuhan, tetapi kewaspadaan yang Tuhan kasih kita. Ingat ini, kewaspadaan yang Tuhan kasih kita, disiplin yang Tuhan kasih kita untuk belajar sebuah peradaban baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita yang namanya COVID ini. Ini refleksi iman, harus kita mesti tangkap bahwa ini satu peradaban baru. Peradaban baru yang Tuhan kasih kita ini apa? Kita harus belajar hidup disiplin. Kita harus belajar waspada. Kita harus belajar hidup bersih, hidup sehat, hidup disiplin. Nah ini yang saya bilang, ini peradaban baru yang Tuhan kasih kita sebagai anugerah untuk kita belajar. Harus dikasih penguatan-penguatan, kita harus memberikan permenungan. Kenapa Tuhan kasih ini COVID melanda dunia ini, tapi orang Alor belum ada yang mati karena COVID. Ini yang harus kita mesti lihat. Kalau begitu maka saya senang ini COVID ada, sehingga masyarakatnya hidup disiplin, masyarakatnya hidup sehat, masyarakatnya hidup hati-hati, masyarakatnya hidup bersih di era new normal ini. Tidak ada pemerintah yang punya maksud niat yang jahat untuk mematikan masyarakatnya sendiri, mematikan rakyatnya sendiri, mematikan bangsanya sendiri. Pemerintah punya kehadiran itu adalah mengangkat masyarakat dari tengah-tengah keterpurukan hidup, memberikan kesejahteraan, memberikan penguatan, memberikan jalan keluar. Itu yang pemerintah punya tugas, bukan untuk mematikan masyarakat, bukan untuk memperberat lagi hidupnya masyarakat, bikin sengsara masyarakat. Itu sama sekali tidak ada. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu semua, pemerintah daerah dan dewan, kami dan juga unsur forum koordinasi pimpinan daerah, kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan ini dalam ujian dan cobaan yang berat, tetapi Tuhan memberkati kita. Dan malam hari ini saya tutup atas nama kita semua yang hadir ini, dan kita harus belajar dari 4 malam protokol kesehatan diberlakukan ini. Kita setelah selesai dari expo ini, kita pulang, ini juga yang kita harus praktekkan, kita harus wariskan, kita harus lakukan di masing-masing rumah tangga kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Masyarakat Alor saya 4 malam saya nilai sudah sangat luar biasa, cukup dewasa dan cukup hidup untuk baik hari ini dan baik ke depan. Sehingga dengan demikian kita tidak berpikir untuk sembuh hari ini hanya karena kita sakit COVID. Tetapi kita harus berpikir hari ini lebih baik kita sehat daripada kita sembuh. Itulah yang masyarakat Alor idam-idamkan. Sehingga 4 malam ini, di tengah-tengah keterbatasan, kekurangan, di tengah-tengah hambatan-hambatan yang begitu banyak, tetapi kita sepakat kita lakukan ini, dan menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa di tengah pandemi COVID pun
masyarakat Alor tidak tinggal diam, pemerintah juga tidak tinggal diam, dan kita lakukan Expo ini untuk pemberdayaan ekonomi, lalu penguatan sosial budaya, pariwisata, sekaligus memberikan disiplin untuk masyarakat dalam kerangka memberdaulatkan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID untuk kehidupan ini ke depan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, pemerintah pusat pun memberikan perhatian bagi kita, provinsi apalagi, termasuk dengan kita yang ada di daerah ini. Untuk itu, di tengah-tengah pandemi COVID, saya ulang sekali lagi apa yang saya sampaikan pada pembukaan 4 hari yang lalu. Ada yang namanya wisata sehat yang pemerintah pusat lakukan, dan itu dana APBN yang dibuat di Bali, dan kita buat arena expo yang besar ini ada di Alor walaupun dari dana APBD. Persetujuan anggaran ini dengan Ibu Ketua dan anggota DPR yang Bapak Mapili kita sepakati, dan akhirnya bisa dilakukan ini. Walaupun banyak orang menanyakan pada saya, anggarannya berapa? Anggaran 600 juta. Tetapi ketika refocusing dan realokasi belanja oleh karena COVID, dia turun menjadi 475 juta untuk kegiatan expo yang besar hari ini. Lalu ada yang tanya, kenapa jadi sudah direncanakan 6 malam, kenapa dilakukan hanya 4 hari atau 4 malam saja? Saya harus jawab di sini. Kemarin sudah saya kumpulkan teman-teman wartawan di kabupaten ini, bahkan ada yang dari luar sudah saya kumpulkan. Saya bilang kenapa kami pemerintah daerah mengambil keputusan untuk malam hari Kamis malam kami tutup atau malam Jumat kami tutup. Kenapa begitu Bapak Mama? Biar di arena expo yang dia mulai berlangsung hari pertama sampai dengan malam pertama, hari pertama malam pertama sampai dengan hari keempat dan malam keempat ini kita tutup ini, ada 2 alasan penting. Ketika saya ambil tanggung jawab ini di tahun 2014, saya dan Bapak Wakil Bupati ambil tanggung jawab ini, kita mulai masuk pada expo yang ke-7. Yang ke-7 kita mulai masuk pada expo yang ke-7. Lanjut dari apa yang diletakkan oleh Bapak Insinyur Ansta Kalepeta. Expo Alor yang ke-7 kita lakukan. Setelah expo Alor yang ke-7 kita letakkan itu, hanya kita lakukan pada 3 malam. Walaupun waktu-waktu tidak ada penyakit malaria, tidak ada penyakit disentri, tidak ada penyakit darah tinggi, tidak ada. Yang kita lakukan ini di tengah-tengah pandemi COVID. Sehingga bukan karena kita takut COVID, tidak. Masyarakat mau bikin sampai 100 hari pun pemerintah siap dukung. 100 hari bikin di sini. Lego-lego pergi datang naik turun tiarap baku tumbuk, silakan saja. Tidak ada masalah. Saya sepakat itu. Tetapi Bapak Ibu ada beberapa alasan. Alasan yang paling pertama adalah apa? Expo ini biasa kita lakukan ada di bulan minggu kedua bulan Agustus. Setelah selesai 17 Agustus atau sebelum 17 Agustus kita lakukan expo, baru kita masuk pada perayaan 17 Agustus. Tetapi banyak camat memprotes, Pak Bupati, kalau kita lakukan pas bertepatan dengan 17 Agustus, maka sebelum 17 Agustus, maka kami tidak mungkin mempersiapkan kegiatan 17 Agustus di masing-masing kecamatan, masing-masing desa dan masing-masing kelurahan. Maka kalau begitu kita ambil pada minggu terakhir atau minggu kedua dari bulan September. Persiapan demi persiapan kita lakukan, termasuk pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah khusus untuk perubahan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID, kebijakan yang berani kita lakukan untuk kita adakan expo ini satu kebijakan yang luar biasa dan berani. Untuk apa? Untuk membantu masyarakat belajar dari expo ini, lalu pulang dan buat sesuatu. Ada pendapatan yang bisa diterima dari jual kue, kursi bambu, kursi rotan, pot bunga, macam-macam. Ini belajar dari sini untuk pulang dan buat sesuatu untuk expo ke depan, atau bawa ke pasar, bawa ke toko, bawa ke mana-mana, ke kios, bawa taruh di emperan rumah untuk pejabat lewat, masyarakat yang lewat, ada pegawai yang lewat bisa beli.
Nah ini kita pemerintah daerah mengedukasi ini. Maka Dewan setuju anggaran itu untuk dilakukan. Nah setelah itu Bapak Ibu semua, berhadapan lagi kita masuk pada penyiapan lahan. Ingat ini, penyiapan lahan untuk musim tanam 2020-2021. Andai kata kita perpanjang ini hari Expo ini, jangankan sampai hari Sabtu. Hari Sabtu depan pun pemerintah siap bantu masyarakat ini. Tetapi andai kata kalau kita perpanjang ini, maka masyarakat di kampung-kampung yang dibawa oleh camat, dibawa oleh teman-teman kepala desa, yang dibawa oleh teman-teman lurah dari 16 kecamatan datang bergabung dengan Kecamatan Teluk Mutiara yang notabene-nya orang kota. Kira-kira 2 minggu kita lakukan ini Expo, pulang mereka tidur panjang, hutan naik di lahan-lahan yang mereka mau kasih bersih untuk tanam. Maka tahun 2021 masyarakat Alor lapar dan mati. Maka program yang namanya Kenyang, Sehat, Pintar, Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar, dari 3 upaya percepatan ini tidak mungkin akan berjalan. Ini yang menjadi tolok ukur pemerintah daerah. Maka kita tutup ini malam, besok persiapan, hari Sabtu mereka pulang, yang Kristen persiapan untuk masuk gereja, yang Muslim persiapan untuk masuk laut, masuk kebun, urus mamar dan urus rumah tangga untuk hidup. Itu pemahaman yang pertama. Pertimbangan yang pertama datang dari pemerintah daerah. Yang kedua pertimbangannya, yang kedua itu adalah Bapak Ibu semua, yang kita hadir ini, kita semua belajar dari kehebatan. Kita belajar dari kegagalan, dari Expo pertama sampai dengan Expo yang ke-14 ini. Maka pengalaman-pengalaman yang kita sudah peroleh ini, jangan sampai karena lebih lama lalu arena ini tidak menjadi kepatutan untuk kita belajar. Ini yang kita mesti letakkan. Nah kalau begitu maka semakin masyarakat menghendaki sampai hari Sabtu atau hari Minggu tutup, bila perlu sampai 1 minggu lagi pemerintah ambil keputusan hari ini kita tutup. Sehingga dengan demikian proses pembelajaran yang sudah baik dari Expo pertama sampai dengan Expo ke-14 ini menjadi masing-masing kecamatan pulang, grupnya dibawa pulang, selamat sampai, dan mulai evaluasi. Kalau begitu maka yang tadi disebut dengan juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai juara Indonesia Idol tadi itu kita mau evaluasi untuk 2021 kita lakukan lebih sempurna lagi. Sehingga semakin masyarakat bilang kenapa jadi tutup cepat, kita mau sampai hari Sabtu, hari Minggu baru tutup. Oke, tahun depan bila perlu Ibu Ketua sudah ada, bila perlu kita bikin 2 minggu untuk Expo ini. Bila perlu 2 minggu tahun depan, kalau memang bisa. Nah kalau tahun depan vaksin untuk Corona sudah ada, maka kita harus kita waspadakan, tahun depan bisa kita lakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu kita masih dalam zona hijau, oleh karena sampai dengan sekarang kita punya itu hanya baru 1-2 yang positif, tetapi setelah dikarantinakan dan selamat pulang. Ada 2 yang meninggal, tetapi 2 yang meninggal itu ada penyakit bawaan, yaitu TBC. Maka keluarga juga marah pada pemerintah. Kenapa ini orang penyakit TBC kok bilang corona, lalu kubur secara corona. Ribut pada saya, tapi saya bilang sudah kubur ya sudah. Kalau kita mau kasih bangkit lagi, bagaimana dengan cara bangkit dia hidup? Tentu tidak mungkin. Ya mati ya sudah toh. Kan begitu kok tidak. Maka ini tidak ada yang berani maupun yang tidak berani, tidak. Kita lakukan ini dengan dasar bahwa pasti Tuhan akan menolong kabupaten ini dan menolong masyarakat yang ada ini, karena masyarakat mau datang belajar, masyarakat mau datang cari hidup di arena Expo ini. Tadi banyak pejabat sudah belanja, termasuk Ibu Ketua DPRD. Saya terima kasih banyak sekali lagi, oleh karena apa yang dilakukan ini adalah perbuatan-perbuatan nyata yang kita buat untuk masyarakat. Tidak sekedar pejabat hanya omong, tapi pejabat harus berbuat. Maka pembukaan saya sudah omong, apa yang pejabat omong, apa yang diomong itu yang dibuat, apa yang dibuat itu yang diomong. Jangan bikin lebih-lebih, dan pejabat harus berani.
Ketua DPR, wakil bupati, macam-macam ini berani semua ini kok. Nah itu orang-orang berani. Kita harapkan di tengah-tengah badai pun pemimpin harus hadir. Jangan pemimpin hanya hadir yang adalah hal-hal sukacita, hal-hal yang enak, mengenakan dia hadir. Tetapi pemimpin ada dapat tantangan, dapat halangan, dia tidak mau hadir. Itu tidak, itu bukan pemimpin itu. Itu orang-orang yang salah salah dilahirkan dari rahim yang tidak diberkati untuk pimpin ini negeri. Kalau Tuhan menghadirkan orang dengan dari rahim yang diberkati, dia harus berani. Katakan putih-putih, hitam-hitam, titik. Ibu Ketua ketika pembukaan tidak ada bersama beberapa anggota DPR karena lambat dapat undangan. Ibu Ketua juga baru pulang dari Kupang dalam kondisi sakit. Jadi nanti bilang begini, kok Ketua tidak ada berarti tidak dukung, tidak ada. Semua kata putus fraksi. Itu hanya ada 3 fraksi yang memberikan peringatan, warning kepada pemerintah kalau dapat Expo itu ditunda, tapi bukan dibatalkan. Ini berita yang naik ini batal apa? Pikir lihat itu barang terbuka kok. Sidang itu terbuka. Tidak ada tanya Ibu Ketua DPR itu. Tidak ada fraksi yang suruh batal. Tidak ada batal. Di DPR yang koleha, yang mitra dan pemerintah itu hanya 2 saja. Tolak atau tunda, titik. Itu saja. Terima atau tunda, bukan tolak. Itu di situ hanya di situ terima, tolak. Batal, tolak, titik. Tidak ada bilang batal, kasih hilang. Ini saya omong ini untuk teman-teman wartawan, pimpinan teman-teman media menyuarakan hal-hal ini untuk kepentingan daerah ini secara baik. Saya bersyukur berterima kasih dengan kolaborasi kerja dari Forkompinda, Bapak Wakil, Ibu Ketua, teman-teman DPRD, ya Bapak Ibu utus, kita kerja sudah cukup maksimal. Kalau ada yang menganggap bahwa masih kurang, itulah masih kurang, kami harus membuka diri bahwa masih kurang karena banyak keterbatasan. Sehingga dengan demikian kehadiran 17 peserta dari 17 kecamatan yang representatif mewakili masyarakat Alor dari 247.000 lebih manusia ini ada di kota ini hampir 4 hari 4 malam, tentu bisa menjadi contoh bahwa dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah untuk Alor kenyang, Alor sehat, Alor pintar berjalan dengan aman dan tertib. Kita harapkan teman-teman camat, teman-teman lurah, teman-teman kepala desa pulang mengaplikasikan ini pada masyarakat walaupun teman-teman lihat pengalaman-pengalaman yang terbatas. Saya minta dengan sangat karena anggaran kita tahun ini pun direfocusing dan direalokasikan kurang hampir 140 miliar ditiadakan. Tahun 2021 alokasinya tadi saya sudah terima dana DAK maupun dana alokasi umum kita kurang lagi 58 miliar. Coba kurang. Itu berarti bahwa apa yang kita sudah sepakati dengan DPRD, Dewan yang terhormat, tentu prioritas-prioritas penanganan yang sangat-sangat kena mengena dengan kehidupan manusia selama kehidupan masyarakat Alor selama 2021 sampai masuk pada 2022 itu yang akan kita akomodir. Teman-teman camat, teman-teman kepala desa, lurah tidak boleh protes kalau pulang masyarakat tanya ini jalan kenapa belum? Kenapa air bersih ini belum? Rumah ini belum, listrik belum sampai. Tambatan ini tidak bangun. Uang bukan kita cetak di Atimelang atau di Pulau Pura. Uang ini memang datang dari pusat. Semua program sudah kita buat kemas baik dengan anggota DPRD. Tetapi alokasi ini ada pada hampir 500 kabupaten kota. Sehingga dengan demikian area kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah pusat mengalokasikan kecil, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat di daerah ini. Sehingga dengan demikian teman-teman pegawai negeri gajinya tetap dibayar sampai masuk pada bulan yang ke-13, bulan yang ke-14. Indonesia ini sangat luar biasa. Tetapi tidak ada gaji masyarakat yang dibayar sampai dengan 2-3 bulan pun tidak. Kecuali dikasih BLT yang 600.000
pakai 2-3 hari selesai dan kerja lagi. Coba bayangkan itu. Yang penting gaji tetap ada. Kita harapkan dukungan-dukungan dari Forkompinda, dukungan-dukungan dari DPRD untuk pembangunan, kelancaran pemerintahan dan juga kelancaran pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan aman dan tertib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pandemi COVID ini menjadi contoh yang terbaik bagi masyarakat Alor. Kita tetap bersahabat, kata Presiden. Bersahabat dengan COVID, tetapi bukan tidur panjang. Bukan menengadah ke langit-langit rumah dari mana datangnya berkat. Dari mana datangnya uluran tangan Tuhan buat kita. Mari kita kerja dengan baik. Di tengah-tengah pandemi COVID kita bersahabat. Kita kerja apa saja yang bisa menghidupi kita, itu yang kita kerja. Saya terima kasih sekali lagi kepada teman-teman TNI Polri, teman-teman Pol PP, teman-teman di gugus tugas, Dinas Kesehatan, Perhubungan yang memberikan pelayanan yang terbaik. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD, malam pertama saya putar, kedua sampai dengan sekarang saya lihat cukup aman. Saya percaya bahwa semua masyarakat Alor disiplin seperti ini, maka jangankan corona, gempa bumi 100 skala pun masyarakat Alor tidak akan mungkin mati. Tidak akan mungkin itu. Kalau corona ini kan datang, ya kalau orang tidak bersih, orang tidak sehat, ya sulit itu. Dia tetap akan kena. Maka tadi saya bilang saya senang ini penyakit. Secara iman saya senang. Ini bukan ujian sebenarnya. Ini refleksi kita. Dan saya senang. Senang kenapa? Karena dia membawa sebuah peradaban baru untuk masyarakat di dunia ini. Kalau mau sembuh, ya memang saja sembuh sekedar. Tapi mau sehat, disiplin atau protokol kesehatan kita harus disiplinkan untuk kita jalan, sehingga dengan demikian kita tetap diberkati dan penyakit ini dia akan lari jauh dari kita, karena kita punya ketahanan tubuh orang Alor lebih kuat daripada manusia bangsa-bangsa di bawah kolong langit ini. Ya, kalau kita masyarakat Alor ini punya daya tahan tubuh sama dengan Tyson, saya kira lebih dari Mike Tyson untuk tinju di mana-mana. Karena dia punya daya tahan tubuhnya kuat. Sehingga hanya selama ini baru hanya kena 2 positif dan selesai. Berarti lebih kuat itu. Sehingga demikian Bapak Ibu, pernyataan saya yang keras untuk bagaimana membangkitkan semangat masyarakat Alor untuk tidak boleh takut terhadap COVID ini. Saya bilang kalau malam pertama, malam kedua sampai malam keempat ada 2-3 orang yang kena COVID dan kita karantinakan tidak sembuh, 2-3-nya mati, saya mundur dari jabatan. Tentu tidak mungkin saya mundur karena tidak ada yang kena COVID, bagaimana? Ya, jadi berarti saya bertahan sampai dengan 2024 akhir masa jabatan saya. Ya, sudah pasti toh. Orang gila saja yang suruh saya mundur. Orang tidak mati kok mundur dari mana? Pernyataan saya kan diviralkan di mana-mana. Saya bilang kena, tapi saya kalau pemerintah urus dia sembuh kan tidak mungkin saya mundur. Kecuali dia mati. Kalau dia mati jangankan 2-3 orang, setengah orang itu saya tetap akan mundur, titik. Saya ya karena saya sudah terlalu capek urusan negeri. Ya, saya bukan orang, minta maaf Ibu Ketua, saya bukan orang dari politik. Saya orang birokrasi dari awal. Saya kerja sudah 43 tahun. Sukar sulit ini negeri saya sudah cukup urus. Leher saya ini pun saya pertaruhkan dulu. Ketika persoalan teman-teman pengungsi dari timur-timur datang di Alor. Orang taruh pistol di saya punya batang leher, pistol buatan. Saya masih ada hidup. Istri saya gementar lari kas tinggal rumah 4 hari 4 malam, coba bayang. Saya masih ada berdiri. Karena saya tidak bikin susah orang selama saya hidup dan kerjain. Sehingga dan demikian Bapak Ibu, saya buat pernyataan keras itu. Masyarakat Alor tidak boleh takut. COVID kok apapun kita harus lawan. Karena kita ini sudah pernah digoncang oleh gempa bumi. Tahun 2004. Itu digoncang dengan skala gempa bumi skala 7,9. 7,9 kalau dia naik sampai 9,9 itu kiamat. Orang Alor sudah menghadapi goncangan sekeras itu. Hanya tinggal menunggu kiamat, itu yang moral bagaimana. Itu yang masyarakat, untung orang Alor masih tunggu. Nah kalau kiamat, maka kita semua pasti celaka dan masuk surga atau neraka, itu Tuhan punya urusan, kan begitu. Nah lalu lu suruh Amon Jobo mundur dari jabatan itu apanya? Tadi sore ada yang bilang begini, ketika saya dengan Ibu Eni, Ibu Ketua, dengan Pak Gubernur,
ada rapat kerja pimpinan OPD, rapat kerja pemerintah daerah dan gubernur ketika kunjungan gubernur 2 bulan yang lalu datang di Alor. Saya bilang begini, siapa yang bilang pertumbuhan penduduk Alor ini begitu tinggi? Pertumbuhan Alor ini tiap tahun itu hanya naik 1,0 sekian persen. Makanya kalau tidak pegang data, Omong bilang 5-6%. Nah lalu saya bilang begini lagi, saya guyon, saya bikin joke untuk orang tertawa karena dilakukan pada siang hari, sore hari menjelang sore siang hari. Saya bilang perempuan Alor di daerah ini kandungannya kering. Dan saya mampu bertanggung jawab. Kenapa kering? Karena mereka tidak mau pakai alat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi mereka pakai alat kontrasepsi dari kearifan lokal. Dari alam, secara alamiah mereka pakai itu. Dan kering memang. 2 anak sudah tidak lagi sampai selama-lamanya. Dan mereka mati. Makanya belajar dari sejarah. Belajar dari data. Jangan omong sembarang. Lalu saya jalan di pedalaman. Ini keliling. Saya jalan di pedalaman satu desa itu selama tahun ke-7. Masuk di periode kedua, hampir saya jalan 10 kali. Kemarin dulu saya dari Padailaka di Mataru. Saya bilang ini kampung, saya sudah dengan sapu istri datang tidur sudah 5 kali. Saya datang lagi ini sudah 9 kali, 10 kali saya sudah datang sini. Saya bilang begitu, nah saya bilang begini, saya jalan di pedalaman ini. Alat kontrasepsi itu mereka tiup menjadi balon. Yang itu apa namanya itu? Kondom itu. Mereka tiup dari balon. Kenapa ada balon mana yang ada tulis BKKBN? Kalau bukan itu kondom. Makanya jalan baru bisa tahu. Karena apa? Mau paksa mereka pakai, kok ini ada pakai alamiah kok KB alamiah kok. Dan lalu sekarang ada yang kasih naik bilang bupati gila ya. Itu orang itu yang gila. Itu orang itu yang bodoh. Kecuali bupati bilang begini. Kami laki-laki di Alor ini juga punya kandungan. Ternyata kandungan kami laki-laki ini kering. Itu yang saya gila. Karena Tuhan tidak menganugerahkan kandungan bagi laki-laki. Aneh itu. Makanya belajar. Jalan jauh baru bisa berpikir. Apa yang bupati omong itu. Sekarang omong bupati gila, bupati bodoh. Lu itu yang gila dan bodoh. Karena lu tidak pegang data. Kadang-kadang orang punya kepentingan, kadang-kadang orang punya kepentingan SMS begini, lu kasih dia tidak pikir. Manusia kurang ajar itu baru sampai gitu. Dan saya sudah omong di mana-mana. Orang yang berhati bijak, kerja baik di ini daerah tanah terjanji, bumi persaudaraan, surga di timur matahari. Orang kerja baik, karier panjang, umur panjang. Tetapi kalau orang kerja tidak baik, karier juga pendek, umur juga pendek. Saya sudah bicara ulangan, saya mulut ini panas. Tunggu-tunggu waktu saja sudah. Dan Tuhan bilang ajarlah kami menghitung-hitung hari hidup kami. Supaya kami bisa tahu kebijakan yang terbaik dalam hidup. Pergi kok hitung-hitung sudah itu lupa hari hidup. Kira-kira saya ini hanya pemerintah daerah, masyarakat ada kerja baik. Tapi saya pakai kacamata hitam. Nilai ini orang terus. Tidak pakai kacamata bening. Saya bilang saya hebat. Tapi saya punya rumah tangga saja bentrok. Saya punya rumah tangga saja tidak bisa saya tanam pohon satu pun tidak tumbuh naik. Kok bagaimana saya hebat apa? Tapi saya kritik orang yang kerja baik. Maka saya punya hari-hari hidup barangkali sampai dengan akhir tahun ini saya mati. Pulang dan cara begitu terlihat. Bapak Ibu tidak mudah pimpin ini negeri model seperti begini. Apalagi di era model begini. Tidur bangun hanya kritik orang saja. Buat apa di ini daerah? Ukur-ukur tidur ini. Sudah buat apa di ini daerah? Saya tinggal mati saja pun saya memberikan nyawa ini pada masyarakat di daerah. Dan saya berada di kelompok masyarakat. Titik. Engkau hanya tahu Facebook sembarang saja. Pilkada masih di 2024. Pileg di 2024. Pemilihan gubernur di 2023. Saya punya suara masih bisa mendatangkan 40.000 lebih suara. Masih ada berpihak pada saya. Itu jujur saya bicara. Tapi saya dan Bapak Wakil Bupati tidak punya kepentingan lagi di 2023. Maka kalau saya korupsi, lapor saja polisi, jaksa, tangkap. Tangkap itu, saya ditangkap, tangkap. Samalah saya yang berantas ini barang kok. Cari tahu saja di APBD. Ibu ketua ada, wakil-wakil ketua ada, anggota yang Bapak pilih ada, tanya. Ini bupati kira-kira korupsi apa ya? Tanya. Tangkap. Jangan pakai politik-politik bodoh model begitu.
Itu politik bodoh. Dan orang-orang seperti itu saya bicara di ini lapangan terbuka. Ini di jantung kota saya bicara. Tuhan tidak akan merahmati dia menjadi pemimpin di ini negeri. Saya bicara. Berhenti. Orang-orang seperti begitu itu hanya coba-coba saja. Lu coba-coba, saya lihat lu. Lu buat apa di ini Alor ini? Saya 43 tahun mengabdi, titik. Sukar sulit saya sudah hadapi. Leher saya ini ditaruh pistol, saya masih ada berdiri. Hanya karena untuk daerah yang punya kebaikan. Semua orang takut, saya hadapi. Titik. Saya bukan tiba-tiba naik duduk di DH1 tanpa kerja. Salah itu. Masih 2024. Saya dengan wakil bupati tidak punya kepentingan lagi kok. Untuk apa? Tapi saya mau orang yang pimpin ini negeri ini harus ada kesinambungan pembangunan ini dia berjalan. Supaya masyarakat ini diayomi, dibimbing, dituntun, diarahkan untuk yang baik. Jangan naik duduk pertama kali urus kelompok, urus suku, urus keluarga, apalagi urus agamanya. Negeri ini akan kacau balau dan tidak akan mungkin surga di timur matahari kita alami di ini tempat ini. Catat baik-baik, rekam baik-baik, dan pulang dengar baik-baik apa yang saya bicarakan. Tidak akan mungkin. Teman-teman catat hari ini saya bicara di tanggal 1 bulan Oktober, tanggal keramat untuk bangsa ini, hari kesaktian Pancasila. Catat baik-baik saya bicara. Kalau yang naik itu hanya urus keluarga, urus diri, urus dia punya kelompok, urus dia punya agama, maka negeri ini tidak akan mungkin berkembang seperti ini. Catat saya bicara. Pemikiran-pemikiran baik harus disebut. Dia punya diri ini, nyawanya ini harus dia persembahkan bagi ini daerah. Itulah pemimpin. Belum jadi bupati bikin diri seperti bupati bagaimana? Saya harap masyarakat yang ada di sini dengar baik-baik. 17 kecamatan Pulan dan dengar baik-baik. Saya punya suara masih didengar oleh 40.000 lebih manusia di Alor ini. Lu mau dengar-dengar tidak, tetap siapa orang di Gunung Besar, dari 6-5 kecamatan di Gunung Besar masih dengar saya. Saya bicara. Tidak mungkin seomong kosong. Jadi berhenti sudah. Jangan cara-cara kerja yang bodoh-bodoh model begitu. Tidak punya pemahaman, ya sudah diam. Dari ini tidak kuat, tidak boleh calon diri, titik, berhenti. Tidak boleh itu, bikin rusak ini daerah saja. Permenungan harus datang dari sedu ini, harus ada permenungan dalam diri. Saya mau jadi bupati, kira-kira saya pun pasti ada kok tidak. Orang pilih saya sama buat apa? Itu yang harus diingat baik-baik. Kalau tidak nanti timur jadi barat, utara jadi selatan, nanti senja pikir pagi, Alor jadi rusak, titik. Saya harus omong terbuka ini. Yang tua-tua berhenti sudah. Kita dukung yang muda-muda. Amin. Amin itu. Dukung yang muda-muda. Ada yang omong lagi, kenapa gubernur kasih ini kepala biro apa nama? Ekonomi yang datang buka. Jangankan kepala biro ekonomi. Linmas atau Hansip sekalipun gubernur suruh datang buka-buka. Ya pemerintah punya pemerintahan ini kan sistem. Jangankan kepala biro. Hansip sekalipun mau buka, mewakili gubernur buka sudah. Jangan bupati. Ini saya mau omongkan. Supaya jangan bikin yang lebih-lebih. Berhenti. Kamu pikir saya suka orang yang bikin lebih-lebih itu? Berhenti sudah masyarakat ini saya mintain. Besok pun saya akan berhenti kalau saya lakukan korupsi. Saya perkosa orang. Demo dan tidak usah demo. Omong saja saya berhenti. Titik. Amin itu. Iya. Saya selama ini tidak kerja modal. Saya punya keberpihakan pada masyarakat cukup luar biasa. Di mana ada bupati yang jalan dengan celana pendek datang duduk di masyarakat itu. Tidak ada kecuali Amon Jobo. Amin. Amin lah. Tidak amin dari mana? Iyalah. Maka lihat itu. Yang sombong jangan pilih, nanti rusak ini daerah. Apalagi besok mau mati, mau calon lagi. Berhenti. Berhenti. Ini Alor tidak bisa diurus itu. Itu yang tadi saya bilang, toh kelompok, suku, agama, keluarga. Saya harus sampaikan. Karena Bapak Ibu, saya sudah 7 tahun di periode kedua dan Bapak Wakil Bupati. Saya punya adik kandung satu periode pun tidak pernah mulut menganga makan di rumah jabatan. Minta saya tidak, minta proyek tidak, uang pun tidak. Saya bilang tidak, masing-masing urus hidup. Sampai kapan Tuhan panggil kita, panggil sudah begitu. Ya, lupi kena masalah, lupi urus sendiri. Saya dididik dengan kemandirian. Saya tidak suka yang model-model. Hak masyarakat saya rampas, itu saya berdosa. Itu saya dari dulu. Saya kasih naik itu. Supaya orang bisa tahu. Belajar. Jangan omong terlalu banyak. Baru sekolah pulang pikir diri hebat.
Apa itu? Ini memang harus saya mesti cuci ini masyarakat punya otak kiri kanan ini. Untuk bisa silakan demo. Bapak omong terlalu keluar berhenti. Saya berhenti. Ada apa? Saya anak satu biji saja, urusan apa saya? Tidak ada, saya tidak butuh barang-barang begitu. Saya orang tidak suka yang bikin lebih-lebih. Bapak Ibu itu saya tidak pernah pakai DH1 di mana. Saya pakai kepala bahagian punya oto jalan-jalan. Bupati mana dia begitu? Dia mau naik DH1 gaya kiri kanan. Saya tidak. Kapan DH1 ada lalu lalang di sini? Tidak. Saya jalan dengan oto lain. Saya mau supaya mengajarkan pada masyarakat. Tidak boleh hidup menghargai orang terlalu berlebihan. Cukup kita menghargai satu kali kalau dia baik. Tidak, jangan hargai. Kita juga punya harga diri dan martabat. Amin. Ya. Kita biar daerah tersendiri tapi kita punya harga diri, martabat dan kehormatan. Kita bukan orang-orang upahan. Kita pemilik sah negeri ini. Kita dianugerahi oleh Tuhan otak kiri dan otak kanan yang hebat. Sama dengan orang-orang lain di Nusa Tenggara Timur maupun di Indonesia. Maka COVID takut kena dengan kita. Lalu sekarang kalau kita mengalah untuk apa? Kita punya harga diri, kepercayaan diri. Kita harus berbuat baik untuk masyarakat, maka Tuhan menganugerahkan hidup yang baik untuk kita. Amin. Ya, saya pikir hal-hal yang disampaikan hari ini saya tutup. Mudah-mudahan ini Expo Alor yang ke-14 menjadi catatan, menjadi permenungan, menjadi sejarah bahwa di tengah-tengah COVID kita buat dukungan dari TNI Polri, dukungan dari DPR, dukungan dari Forkompinda, dari seluruh masyarakat kita buat. Kenapa kita persempit dari 3 hari ini, dari 6 hari menjadi 4 hari? Karena saya lihat kita pautkan dari 6 hari menjadi 4 hari ini semua kegiatan bisa berjalan. Daripada kita buat sampai 6 hari untuk apa masyarakat mau pulang kerja kebun, kerja sawah, rumah tangga dan usaha di laut, pasar, kita beri kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan yang baik untuk ke depan kita buat yang lebih baik lagi, seperti apa yang dikatakan oleh Mama Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor. Teman-teman camat, terima kasih datang, dibatasi 20 orang per kecamatan hanya karena kondisi COVID. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau selama dalam kegiatan Expo ini pemerintah daerah tidak memberikan dukungan yang begitu layak, tetapi ini tugas kita semua. Bagaimana kita membimbing menuntun masyarakat ini ke jalan yang baik untuk sisi pemberdayaan. Maka saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang yang pemerintah daerah lakukan. Hal-hal yang baik menjadi catatan untuk teman-teman pulang dan bisa dipraktekkan, bisa dikerjakan di masing-masing kecamatan. Kita akan bertemu kembali di Expo Alor 2021 kalau kondisi daerah memungkinkan untuk kita lakukan. Tetapi tahun depan mudah-mudahan semua bisa terlaksana karena dukungan-dukungan baik dari kita semua yang ada di daerah ini. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat malam untuk seluruh masyarakat Alor yang ada di arena Expo ini, di kabupaten ini, maupun masyarakat Alor yang ada di luar Alor, yang juga memberi perhatian, dukungan, masukan, harapan untuk Alor punya Expo ini dapat berjalan dengan baik, tetapi tidak mendatangkan COVID karena masyarakat Alor harus waspada, tertib, dan berdisiplin. Ini saja yang dapat sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Ditandai dengan pemukulan gong, kami mohon dengan hormat kepada Wakil Bupati Alor, Ketua DPRD Kabupaten Alor dan Forkopimda Kabupaten Alor untuk berada di depan mendampingi Bapak Bupati untuk pemukulan gong ini. Baik, jadi Bapak Mama semua, atas nama kita semua, nanti Ibu Ketua DPR yang pukul ini gong, kami yang lain berdiri keliling. Tetapi saya minta anak Alor, Putri Alor
sudah masuk dalam seleksi Indonesia Idol. Mari, dan kalau ada yang bilang SMS dukung, kita dukung. Kita tetap ikuti sehingga anak Alor, anak-anak Alor ini juga ya jangan dianggap bahwa generasi muda Alor ini jangan dianggap bahwa tidak mengikuti perkembangan. SDM Alor sudah cukup luar biasa. Ini wujud dari Alor pintar itu. Saya harap tolong kita dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat malam. Dengan memanjat puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, hari ini 1 Oktober 2020, penutupan Expo Alor ke-14 dan Alor Karnaval ke-7, kiranya perjuangan untuk kita Kabupaten Alor mendukung program Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar. Dalam mendukung Expo Alor ini, saya bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda Kabupaten Alor, kita menutup Expo Alor ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.